فاتح من تدعون وتعلم الفعل التي فاتن نفع اندفاع والتذكر والتذكير والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير والحث على تمسكه بكتاب الله سنة رسوله وابتغاء مرضات وقربته سبحانه وتعالى على حضرة سيدنا رسول الله وآل بيته وصحابه جميعا وأنا من الرسولين وآل برسول أجمعين سن الإمام النووي رضي الله عنه ونفعنا به وعلى حضرة جميع والده الرسالة البلدة والدين القوم من مسلمين ومن عمر هذا المسجد وهذا المسجد سابقا وكان الله يدعو الشام بالرحمة والمغفرة ويزيدنا على درجة جميع إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرج ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين الحديث الرابع. Adapun ini adalah hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman, dari sahabat Abi Abdurrahman, ayah daripada Abdurrahman, Abdullah, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'udin, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, radhiya semoga meridhai Allah itu Allah ta'ala anhu dari beliau. Qala, berkata itu Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsa, memberikan hadis kepada kita Rasulullah, itu Rasulullah SAW, bahwa sadiqul masduq, wahwa adapun Rasulullah as-sadiqu adalah orang yang jujur, al-masduqu yang dibenarkan. Hadis yang keempat, dari Abi Abdurrahman. Hadis niki dari sahabat Abi Abdurrahman yang bernama sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi di kalangan sahabat itu, Pak, ada 3 sahabat yang namanya sama dan kealimannya itu sama, terkenal alim, ulamanya sahabat. Yang pertama adalah kemarin Abdullah bin Umar, terkenal dengan sebutan nama sahabat Ibnu Umar. Itu sahabat yang jadi ulama di zamannya, ulamanya sahabat. Ada lagi Abdullah bin Abbas, terkenal Ibnu Abbas. Dan yang ketiga ini Abdullah bin Mas'ud, terkenalnya sahabat Ibnu Mas'ud. Sebelum kita masuk ke hadisnya, maka alangkah baiknya kita mengenal sejarah dan riwayat hidup
dari salah satu sahabat yang mulia ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, atau yang dikenal Ibnu Mas'ud ini, beliau masuk Islam ketika Rasulullah masih ada di Mekah sebelum hijrah. Bahkan beliau orang yang masuk Islam nomor 6. Masuk Islam nomor 6 itu beliau, Abdullah bin Mas'ud. Kenapa beliau masuk Islam? Itu ceritanya. Saat itu beliau Ibnu Mas'ud ini mengembala kambing, kerja ngembala kambing orang, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini bos sahabat Ibnu Mas'ud. Saat itu belum masuk Islam, bekerja mengembala kambingnya. Ketika mengembala kambing, di situ Rasulullah SAW lewat. Kemudian Nabi menyapa Ibnu Mas'ud dengan mengatakan, ya gulam, hal indaka min laban taskina, atau bisa dibaca tusqina, dari fi'il madhi asqa yusqi. Wahai anak muda, apakah kamu mempunyai susu kambing? Kan ngembala kambing itu. Yang kamu berikan bisa kami minum. Maka secara aslinya belum bisa mengeluarkan susu, tapi diperah sama Nabi, keluarlah susu. Dan susu dari kambing tersebut besar, kalau diperah keluar susu yang begitu banyak. Kemudian diminum Nabi dan sahabat Abu Bakar saat itu yang menemani. Cukup. Kemudian Nabi mengatakan, ikhlis, udah kempes lagi, kempes seperti semula. Susu daripada kambing tersebut kempes seperti semula. Padahal pas dipegang Nabi besar dan keluar air susu yang luar biasa. Akhirnya melihat kejadian yang aneh itu, beliau Ibnu Mas'ud masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi SAW. Sahabat Ibnu Mas'ud ini, beliau itu secara fisik itu kurang, secara fisik. Bahkan beliau kulitnya sawo mateng terkesan hitam, sawo sangat matang, jadi semi hitam gitu. Kemudian kana qasiran jiddan nahwa dira'in. Secara fisik itu sangat kurang sekali. Beliau itu orangnya qasiran jiddan, pendek. Bahkan kira-kira 1 dirok. 1 dirok ini dari ujung sini sampai ujung sini, setengah meter. Nah, bahasa sekarang orang yang apa niku cebol ya. Secara fisik kurang. Itu Ibnu Mas'ud, tingginya tidak sampai 1 meter, sekira-kira 1 dirok. 1 dirok itu setengah meter. Tapi lihat bagaimana beliau jadi sahabat yang begitu besar dan jadi ulamanya sahabat terkenal, Ibnu Mas'ud. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Mas'ud dalam ilmu hadis? Sampai-sampai suatu ketika Ibnu Mas'ud ini pernah mengambil kayu arok. Beliau naik ke pohon kayu arok yang dibuat siwak itu. Kemudian ada angin besar, angin agak kenceng gitu, ketiup beliau jatuh. Sahabat-sahabat pas lihat ketawa semua. Ketawa semua. Ya manusiawi kan, wajar, lucu. Ada orang yang fisiknya kecil, kena angin sampai jatuh gara-gara naik pohon, kan ketawa semua. Akhirnya Rasulullah SAW
bertanya para sahabat, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian ketawa? Ya Rasulullah, kami ketawa. Ya itu tadi wahai Nabi. Bukan untuk menghina Ibnu Mas'ud, bukan, tapi ya karena ya refleks. Ya, lucu, kena angin tiba. Maka kata Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizan athqalu min Uhud." Kami ketawa ya Nabi karena begitu kecilnya badan beliau dan kena angin sampai jatuh. Maka dikata Rasulullah, "Demi Allah yang jiwaku ada di kekuasaannya, kedua kaki Ibnu Mas'ud itu yang walaupun kecil itu nanti fil mizan di timbangan akhirat itu lebih berat daripada gunung Uhud, lebih berharga di sisi Allah daripada gunung Uhud." Karena itu orang yang terkadang secara fisik itu kurang, tapi justru kadang itu melebihi orang yang normal. Kan ada ya, orang yang fisiknya kurang tapi dia punya kelebihan lebih daripada orang yang normal. Masya Allah, Ibnu Mas'ud ini salah satunya. Beliau dijuluki sahibu sirrir Rasul. Beliau dijuluki orang yang memegang rahasia keberkahan Nabi. Sahib sir Rasulillah. Masya Allah. Kenapa? Karena beliau itu setiap saatnya ngikuti Nabi. Kalau Nabi berjalan, beliau ngikuti Nabi, bawa tongkatnya Nabi. Nah, kalau Nabi melepas sandalnya, beliau mengamankan sandal Nabi, dibawa kedua sandal Nabi. Nabi kalau keluar dari masjid ingin pakai sandal, disiapkan, dipakaikan oleh beliau. Masya Allah. Dan beliau itu selalu berpenampilan rapi, wangi, paling wangi, rapi, wangi. Ketika ditanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, kenapa engkau berpenampilan rapi terus? Tidak pernah kita lihat engkau ini pakai pakaian yang lusuh, kusut, atau jelek. Pasti rapi terus." Berarti sekarang tuh disetrika, rapi, necis terus, dan wangi. Maka jawab beliau apa? "Karena aku ta'dim, memuliakan kedua sandal Nabi yang selalu aku bawa. Karena aku memuliakan kedua sandal Nabi, maka tubuhku aku wangikan dan aku pakai pakaian yang paling bagus." Masya Allah ya. Beliau berkhidmah sama Nabi, ngikuti sama Nabi, nempel terus sama Nabi. Bahkan beliau adalah orang yang ditugaskan Nabi untuk membangunkan beliau. Misalkan Nabi, "Saya mau tidur nanti, kalau sudah matahari agak meninggi sekian, bangunkan saya." Itu yang membangunkan, keluar masuk ke kamar Nabi, dan sama sekali sama Nabi itu kayaknya tidak ada penghalang. Paling dekat sama Nabi itu Ibnu Mas'ud. Paling dekat sama Nabi, dan paling beliau itu menyiapkan seluruh yang dibutuhkan Nabi, dari sandal beliau, dari tongkat beliau, dan seterusnya. Sehingga Nabi memuliakan Ibnu Mas'ud, dan beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak keluar masuk menemui Nabi SAW. Sampai-sampai beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud itu mengatakan, "Wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, ma nazalat ayatun min kitabillah ta'ala ila wa ana alam inna nazalat wa fima nazalat." Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran kecuali aku tahu di mana turunnya dan kenapa, sebab turunnya, semuanya aku tahu. Kenapa? Karena beliau selalu mengikuti, nempel dengan Nabi SAW, berkhidmah melayani Nabi SAW, khidmah dengan para ulama. Karena itu dikatakan ashabul ilmi atau sahibul ilmi kathir wa sahibul barakah qalil.
wa sahibuhuma aghallu. Orang yang punya ilmu itu banyak, Pak. Sampean kalau pengen nyensus wong sing berilmu kan wakil. Baca kitab juga banyak. Sing iso maca kitab, yang bisa ceramah wakil. Orang yang punya ilmu itu banyak. Tapi orang yang punya barokah itu sedikit. Ilmu banyak, barokah sedikit. Keberkahan ilmu itu gimana? Bisa diamalkan dan bisa ditularkan. Ringan untuk melakukan ketaatan, ringan untuk mengajarkan ilmunya. Itu tanda-tanda berkahnya ilmu. Wasahibuhuma, dan orang yang punya ilmu plus barokah ini aqallu, lebih sedikit. Nah, ilmu itu semua orang bisa kalau sungguh-sungguh bisa. Jangankan kita orang Islam, orang di luar Islam itu loh, Pak. Hafal Quran banyak, hafal hadis banyak, bahkan ada yang hafal kitab Ihya itu hafal. Kitab Ihya 4 jilid segini, hafal. Orang non muslim padahal, bukan orang Islam. Hafal Quran, bukan hanya Qurannya, sak tafsirnya hafal. Non muslim padahal. Kenapa? Karena mereka punya tujuan mempelajari Islam dari sumbernya, Al-Quran dihafalkan sak tafsirnya, sak hadisnya. Kemudian mereka ingin mencari kelemahan dari dalam, kelemahan dari ajaran Islam itu dengan menghafalkan semua. Ada memang orang-orang seperti itu, orang-orang yang ditugaskan oleh mereka yang pembenci Islam itu untuk masuk ke dalam Islam, mempelajari Islam sedalam-dalamnya dan mencari titik lemahnya sampai hafal Quran, hafal hadis, bukan hanya bisa baca kitab, hafal tafsirnya, paham nggak? Ada. Termasuk salah satu yang pernah cerita Habib Quraisy Baharun itu pernah ketemu sama orang yang hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab Ihya. Masya Allah, tapi bukan orang Islam. Ada. Orang yang punya ilmu banyak, tapi yang punya yang berkah, punya keberkahan ilmu sedikit. Dan yang punya ilmu plus barokah lebih sedikit lagi. Nah, kata guru-guru kita itu, kata para ulama, al-khidmah miftahul barokah. Berkhidmah, melayani orang-orang yang ahli ilmu itu mendatangkan keberkahan. Al-khidmah miftahul barokah. Ibnu Mas'ud saat itu berkhidmah sama Nabi. Ketika Rasulullah wafat, berubah. Ibnu Mas'ud jadi salah satu pembesar sahabat, ulamanya para sahabat yang disegani, dan seluruh sahabat saat itu kalau ada pertanyaan berfatwa minta jawaban dan fatwa dari salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Padahal secara fisik beliau orangnya kurang, tapi karena mulazimun Nabi, selalu nempel sama Nabi dan melayani Nabi, dijadikan orang yang penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud ini salah satu orang, Masya Allah, manaqib beliau. Pertama yang berani membaca Al-Quran secara terang-terangan di muka orang Quraisy. Saat itu kan Rasulullah dan para sahabatnya itu 13 tahun tertindas di negeri sendiri, di Mekah. 13 tahun itu banyak sahabat yang ditindas, yang dibunuh. 13 tahun itu tanpa ada perlawanan. Nabi dan para sahabat fase kesabaran, dalam fase kesabaran, belum diperintah oleh Allah untuk berjihad membela diri, disuruh sabar dulu 13 tahun tertindas. Nah, ketika di Mekah tersebut, Ibnu Mas'ud ini orang yang pertama yang berani membacakan Al-Quran di depan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Rasulullah SAW dituruni oleh Jibril
Jibril membawa wahyu kepada Nabi surat Ar-Rahman. Nah, ketika itu Rasulullah mengatakan pada para sahabatnya, "Man yaqra'uha ala Quraisy." Ayo siapa yang berani membacakan surat Ar-Rahman ini kepada orang Quraisy supaya mereka mendengarkan Al-Qur'an, siapa tahu ada yang masuk Islam. Nggak ada yang berani. Saat itu memang umat Islam lemah. Ibnu Mas'ud, saya wahai Nabi. Akhirnya Ibnu Mas'ud benar. Dia datang ke Ka'bah. Biasa orang kafir Quraisy itu nongkrong di pinggiran Ka'bah itu, karena mereka yang menguasai saat itu. Di Ka'bah dikelilingi dengan 360 berhala di sekeliling Ka'bah itu, yang jadi tuhan-tuhan mereka. Mereka nongkrong, ada Abu Jahal, pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy saat itu. Kemudian Ibnu Mas'ud datang ke situ dan membacakan surat Ar-Rahman sebagaimana yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Jahal marah, langsung ditampar itu Ibnu Mas'ud dan telinga beliau sampai pecah, telinga beliau sampai sobek berdarah. Nah, kemudian pulang Ibnu Mas'ud ke Rasulullah dalam keadaan menangis. Abu Jahal orangnya kekar tinggi. Ibnu Mas'ud secara fisik seperti tadi, ya Allah, dijotosi sama Abu Jahal. Pulang beliau menangis. Saat Ibnu Mas'ud datang sambil menangis, maka dan telinga beliau berdarah, maka Rasulullah melihat Jibril turun. Anehnya Jibril malah ketawa. Rasulullah heran, loh, Jibril engkau ketawa sedangkan Ibnu Mas'ud dalam keadaan menangis. Maka jawab Jibril, wahai Rasulullah, nanti engkau akan tahu kenapa aku ketawa. Benar, ketika perang Badar yang luar biasa itu, yang jumlah kaum muslimin 313 kurang lebih, dengan persenjataan yang ala kadarnya, karena memang tidak siap untuk perang. Perang Badar kan kaum muslimin tidak siap untuk perang, niatnya awal bukan perang. Sedangkan orang kafir Quraisy ini 1000 lebih, 1000-an, mereka lengkap dengan senjata. Tapi subhanallah, disitulah umat Islam diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persis seperti negeri kita dulu ketika pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya itu digempur dari udara, darat, laut. Sekutu Jepang, mereka datang lagi pengen menguasai Indonesia. Saat itu para pejuang kita ala kadarnya, tapi dengan keimanan yang kuat, niat yang tulus untuk merdeka, supaya anak cucunya bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Akhirnya diberi kemenangan oleh Allah. Bambu runcing lawan bom, lawan helikopter, full persenjataan lengkap, tapi diberi kemenangan. Yang saat itu kebanyakan para pejuang adalah umat Islam. Perang Badar sama, jumlahnya sedikit, senjatanya ala kadare. Orang musyrik kafir Quraisy itu senjatanya lengkap, tapi diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai perang Badar, Nabi Muhammad memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk mencari orang-orang yang terluka dan dia belum mati. Nih, bawa tombak, bawa pedang. Lihat nih, kalau ada orang kafir Quraisy yang dia sudah terluka parah tapi belum mati, kasihan. Udah bunuh, biar cepat mati, biar tidak tersiksa. Ini perhatiannya Nabi. Orang kafir Quraisy itu yang tergeletak semua ribuan orang itu. Nah, kita cari. Di antara mereka masih hidup, tidak mati-mati, kasihan, bunuh, biar cepat mati, dan tidak merasakan tersiksa sakit. Bener, dicari, ketemu Abu Jahal. Abu Jahal saat itu terluka parah, tapi tidak mati-mati. Bermasuk bawa tombak, disogok-sogok dari Jawa. Masih hidup Abu Jahal, disogok dari jauh sih. Ini cek kuat pora ya. Takutnya kalau dia masih kuat, nanti ngelawan saya ditampar lagi kayak dulu. Sogok-sogok, oh sudah tidak punya tenaga.
stroke parah, tapi tidak mati-mati. Akhirnya kasihan, dipenggallah kepala Abu Jahal, penggal. Karena orang itu dalam hukum Islam itu kan, kalau ada orang membunuh itu nanti pemerintah kalau hukumnya Islam kan dikisos, dibunuh juga. Cara membunuhnya bukan ditembak, tapi dipenggal. Kenapa? Karena itu lebih cepat dan langsung mati, tidak menyiksa gitu. Kalau ada orang koruptor atau apa, dia punya kejahatan besar, divonis mati, matinya dengan ditembak. Itu kadang ditembak tidak langsung mati, dia tersiksa dengan ditembak, jantungnya ditembak, tidak langsung mati. Kadang tidak langsung mati, tersiksa dengan rasa sakit. Tapi kalau dipenggal, dalam hukum Islam dipenggal, itu kan langsung mati, tidak menyiksa. Karena itu Rasulullah saat selesai perang itu Nabi perhatian. Itu kasihan orang-orang yang sudah sekarat, sehingga parah tapi tidak mati-mati. Kamu cari penggal kepalanya biar cepat mati, biar tidak tersiksa. Karena membunuh orang dipenggal itu paling cepat dan tidak menyiksa. Dipenggal sama Ibnu Mas'ud kepala Abu Jahal. Setelah itu dilubangi telinganya, dikasih tali sama Ibnu Mas'ud. Kepalanya Abu Jahal ditarik sama Ibnu Mas'ud kayak motor-motoran, ditarik menghadap Nabi SAW. Akhirnya Jibril turun. Ini wahai Nabi, lihat tuh. Abu Jahal dulu melukai, menyobekkan telinganya Ibnu Mas'ud. Sekarang Ibnu Mas'ud gantian yang menyobek telinganya. Adapun kepalanya bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ketawa itu karena nanti terjadi seperti ini, itu Ibnu Mas'ud. Rasul radhiyallahu anhu warḍah. Beliau adalah orang yang ketika di zamannya Sayyidina Utsman, bahkan sebelumnya yaitu di zaman Sayyidina Umar, itu beliau menjadi qadhi. Qadhi itu sekarang ketua MUI. Ketua MUI di daerah Kufah, Basrah, di Kufah, Irak sana gitu. Di zaman Khalifah Sayyidina Umar Ibnul Khattab sampai di zamannya Sayyidina Utsman. Akhirnya beliau saat itu berkunjung ke Madinah dan sakit di Madinah. Maka Sayyidina Utsman yang mengetahui kedatangan beliau menjenguk beliau. Kemudian ditanya sama Sayyidina Utsman, "Ma tashtaki?" Apa yang kau rasakan wahai Ibnu Mas'ud? Sampai ini pengen apa? Yang aku rasakan dunubi, aku ini merasa banyak dosa sama Allah. Padahal sahabat. Seumur hidupnya melayani Nabi, Nabi sudah wafat, beliau berdakwah, mengajarkan ilmu, seluruh hidupnya digunakan untuk berkhidmah kepada umat. Tapi ketika meninggal kayak gitu, apa yang kau rasakan Ibnu Mas'ud? Ditanya oleh Sayyidina Utsman, dunubi, aku merasa banyak dosa sama Allah. Ya Allah. Fama tasdahi, apa yang kamu pengen? Engkau ini sakit kayak gini, kamu pengen apa? Biar saya nanti yang menyiapkan. Jadi Sayyidina Utsman saat itu jadi khalifah. Aku tidak pengen apa-apa, aku pengen diampuni sama Allah. Al-maghfirah, aku pengen ampunannya Allah. Menjelang wafatnya ini ya. Ala amurka laka bitabib. Kalau begitu saya panggil aja ya dokter ke sini untuk meriksa engkau wahai Ibnu Mas'ud. Maka dijawab, at-tabib amradani, dokter yang sejati yang menjadikan aku sakit, maksudnya Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, ketika aku sakit Allah yang menyembuhkan. Sekarang Allah yang menjadikan aku sakit. Maksudnya ini aku sakit ini memang sebentar lagi Allah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala amurka laka bi ata, kalau begitu aku pengen ngasih kamu sesuatu. Maka dijawab beliau, la hajata li bih, aku tidak butuh apa-apa. Tidak usah repot-repot wahai Sayyidina Utsman, aku tidak butuh apa-apa.
Kalau begitu ya kun oleh auladik membakdik. Kalau begitu biar hadiah gue nanti untuk anak-anakmu. Kalau kamu tidak butuh, anak-anakmu bisa dipakai sama mereka nanti hadiah saya. Maka dijawab oleh beliau, inni la akhsha alaihimul faqra ba'da an 'allamtuhum surratal waqi'ah yaqra'unaha kulla lailah. Tidak usah Sayyidina Utsman. Sesungguhnya aku tidak khawatir mereka akan jadi orang fakir, miskin. Tidak mungkin anak-anakku jadi orang miskin. Tidak usah kamu kasih apa-apa sudah. Kenapa? Karena aku sudah mengajari mereka untuk membaca satu surat yang diajarkan Nabi. Kalau siapa baca surat ini setiap hari, dijamin oleh Nabi tidak akan jatuh miskin selama-lamanya. Oh, ini perlu diamalkan ini. Nek pengen anti melarat maca surat niki. Apa? Sami itu Rasulullah SAW yaqra'u yaqul man qara'a suratal waqi'ah kulla lailah lam tusibhu faqah wahtiyajun abada. Aku pernah mendengar Nabi beliau mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam istiqomah, tiap malam baca, lam tusibhu faqah, jaminan dari Nabi dia tidak akan terkena yang namanya kemiskinan, kefakiran, tidak akan jadi orang miskin, tidak akan jadi orang fakir, wahtiyajun abada, dan tidak akan jadi orang yang butuh dengan bantuan manusia, pasti dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Baca surat Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah, itu kan surat Al-Waqi'ah dari Quran. Kalau dibaca setiap malam, boleh baca ba'da maghrib, boleh dibaca ba'da isya, tapi istiqomah setiap hari, maka dijamin oleh Nabi tidak akan jadi orang miskin, tidak akan jadi orang yang melarat. Ini sudah wasiatkan oleh Sayyidina Utsman, anak-anakku tiap hari, tiap malam baca surat Al-Waqi'ah. Saya tidak khawatir mereka akan jadi orang miskin. Tidak usah kamu kasih apa-apa, mereka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu para guru-guru kita itu mengajarkan kita untuk membaca surat Waqi'ah. Ada yang menyuruh ba'da maghrib, ada yang ba'da isya. Kalau dari para habaib itu kebanyakan mereka ada riwayat dibaca setelah asar. Kalau di pondok saya dulu di Pasuruan dibaca 2 kali, asar sama ba'da maghrib. Itu memang benar-benar memperlancar rezeki. Dan ini tahadus bin nikmah ya. Riyen niku tiang sepakula ketika saya mondok itu kan pas-pasan hidupnya. Tapi subhanallah, yang di rumah itu merasakan. Ketika saya mondok di Pasuruan itu, di situ kan ada wirid Waqi'ah. Itu yang di rumah merasakan. Ketika kamu pindah pondok, itu rezeki gampang. Tak teliti-teliti ternyata gitu. Sing mondok maca Waqi'ah, yang di rumah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat itu, Pak. Ini kita hadus cerita ya. Saat itu di pondok itu saat itu kan berkembang teknologi itu. Di pondok itu dianjurkan beli laptop zaman itu tahun 2000 berapa itu, 2009 atau 2008 itu harganya 6 juta 7 juta. Nah, di namanya anak pondok itu banyak orang-orang yang terbatas, sedikit dari mereka yang bisa beli laptop ya, sedikit. Karena memang mahal saja, 6 juta, 7 juta, subhanallah ya. Tapi alhamdulillah kita orang itu bisa beli. Saya sama adik saya dua-duanya bisa beli. Padahal kita bukan orang kaya. Tapi subhanallah saat itu ada rezekinya. Dan ini juga pernah ada orang yang dia ini pas sumpek rezeki. Setiap usaha gagal. Nih, akhirnya saya kasih saran, baca tiap malam surat Waqi'ah. Subhanallah usahanya mulai lancar, dibaca itu dalam waktu setahun sudah berubah hidupnya. Dulunya buat makan aja masih kurang, tapi setelah setahun itu ngamalkan dan setahun itu dilihat sudah berubah semua.
rezekinya diberi keberkahan oleh Allah dan sampai turah-turah. Alhamdulillah, karena memang ada ini wasiat dari Ibnu Mas'ud, beliau pernah mendengar langsung dari Nabi. Dan ini kalau tidak dibuka oleh beliau mungkin tidak ada yang tahu. Dibuka oleh beliau ketika Sayyidina Utsman menawari ke harta. Wah, Ibnu Mas'ud, tak kasih harta ya, tak kasih hadiah. Kalau kamu tidak mau, kasihkan anak-anakmu biar buat modal, biar dibuat ini itu nanti sepeninggal. Tidak usah. Anakku cukup sugih. Karena aku pernah dengar sama Nabi, kalau ada orang baca surat Waqiah setiap malam tidak akan jatuh miskin. Karena itu ini termasuk ajaran Nabi. Tidak usah pusing-pusing. Biar usaha saya lebih meningkat, laris gimana? Akhirnya cari sana cari sini yang tidak jelas. Dari Nabi sudah lengkap, ada Nabi pengen lancar rezeki, pengen barokah dan tidak sampai jadi orang melarat. Setiap malam ya, wasiatkan ke anak-anak kita untuk membaca surat Al-Waqiah. Insya Allah nggak akan jadi orang-orang yang melarat. Bukan insya Allah, dijamin oleh Nabi, karena ini Nabi yang ngomong. Jaminan dari Nabi, tidak akan pernah terkena kefakiran dan wahtiyajun, butuh kepada manusia selama-lamanya. Ini jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, besok akan kita bahas isi daripada hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Abdullah Mas'ud, yang mana ini nanti menunjukkan betapa Rasulullah itu mukjizatnya luar biasa, bisa mengetahui keadaan janin yang saat itu belum ada napa niku, janin saniki napa sing dilihat lewat alat napa niku, kalau ada orang hamil diperiksakan napa niku alatnya mana? Napa alatnya itu namanya? Nah, dilihat ini perempuan, laki-laki. Terus Nabi nanti berbicara tentang janin, padahal saat itu belum ada alat-alat yang seperti itu. Menunjukkan Nabi itu memang yang disabdakan beliau adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan benar-benar beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.